Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa sekalian. Bersama saya Berli Paripurna Kamil. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang machine learning dan topik yang akan kita bahas adalah supervised learning. Seperti yang sudah dijelaskan pada video learning sebelumnya bahwa salah satu kategori dari machine learning itu adalah supervised learning. Dan supervised learning itu dapat kita bagi menjadi dua fungsinya, yaitu untuk klasifikasi dan regresi. Jadi dalam diagram ini kita bisa lihat bahwa machine learning itu bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Sedangkan supervised learning itu sendiri dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu klasifikasi atau classification dan regresi atau regression. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dua algoritma ini, algoritma classification dan algoritma regression dengan lebih detail. Baik, pada dasarnya terdapat dua jenis klasifikasi, yaitu klasifikasi yang pertama disebut sebagai klasifikasi biner atau binary classification. Contoh dari klasifikasi biner itu adalah jika kita ingin misal memprediksi sekumpulan mahasiswa atau satu angkatan mahasiswa berdasarkan nilai-nilai yang ada, itu apakah kemungkinannya nanti itu akan lulus atau tidak lulus. Jadi di sini hanya terdapat dua kelas label. Ya, jadi lulus itu kita sebut sebagai label dan tidak lulus juga sebagai label. Karena hanya ada dua kemungkinan, yaitu lulus dan tidak lulus, maka problem ini disebut sebagai problem klasifikasi biner karena hanya memiliki dua kemungkinan kelas label. Kemudian jenis yang kedua dari klasifikasi itu adalah jika kita melakukan klasifikasi yang kelas labelnya itu lebih dari dua. Nah, itu disebut sebagai klasifikasi jamak atau multi classification. Misal kita ingin mengklasifikasi pada sebuah pabrik atau sebuah industri itu banyak memproduksi komponen-komponen mesin. Nah, di situ kita ingin mengklasifikasikan apakah komponen tersebut itu adalah piston, apakah crankshaft, ataukah stang piston. Nah, ini adalah salah satu contoh klasifikasi jamak atau multi classification. Karena di sini jumlah kelas labelnya itu tidak hanya dua, tapi lebih dari dua. Dalam hal ini ada tiga, yaitu piston, crankshaft, dan stang piston. Nah, kalau kita perhatikan dalam grafik, maka kita bisa lihat kalau binary classification, maka nanti hasil klasifikasinya akan berbentuk seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri ini. Jadi akan ada dua kelompok. Ya, ada dua kelompok kelas, di mana kelas yang pertama itu bisa kita nyatakan sebagai kelas 0, nama kelasnya adalah kelas 0, dan yang biru itu adalah kelas 1 atau sebaliknya. Ya. Nah, untuk konteks tadi memprediksi mahasiswa lulus atau tidak lulus, maka kita bisa terjemahkan kelompok ini adalah kelompok yang lulus atau kelompok ini adalah kelompok yang tidak lulus. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan ini adalah kasus untuk yang terdiri dari tiga kelas. Ya. Jadi misal untuk prediksi apakah komponen mesin itu adalah piston, crankshaft, atau stang piston, maka kita bisa lihat di sini data itu akan terbagi menjadi tiga kelompok. Itu katakanlah ini adalah kelompok 0, ini adalah kelompok 1, dan ini adalah kelompok nomor 2. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi kasus kita untuk memprediksi komponen mesin, maka boleh jadi ini kita asosiasikan dengan piston, ini adalah dengan crankshaft, dan ini adalah dengan stang piston. Baik, klasifikasi biner sekali lagi adalah klasifikasi yang hanya mempunyai dua kelas, di mana algoritma umum yang dimiliki oleh klasifikasi biner ini diantaranya adalah ada yang disebut sebagai regresi logistik atau logistic regression, kemudian yang cukup populer yaitu k-nearest neighbors, sering disingkat dengan KNN, kemudian ada decision trees, kemudian ada support vector machines, dan ada naive Bayes. Nah, walaupun di sini algoritma ini adalah termasuk algoritma yang merupakan algoritma untuk klasifikasi biner, tapi sebenarnya dapat pula algoritma klasifikasi biner itu digunakan untuk klasifikasi jamak. Namun demikian, ada juga algoritma yang memang native-nya atau aslinya itu didesain hanya untuk klasifikasi
biner. Contohnya adalah regresi logistik dan support vektor mesin. Sehingga untuk menggunakan dua algoritma ini sebagai algoritma untuk klasifikasi yang jamak itu perlu teknik-teknik khusus ya, sehingga dia kompatibel untuk mengklasifikasikan kelas yang lebih dari dua. Nah, sedangkan klasifikasi jamak itu adalah klasifikasi yang mempunyai lebih dari dua label kelas. Nah, untuk mengkontraskan antara klasifikasi biner dengan klasifikasi jamak, maka mungkin kita bisa coba lihat contoh yang ada di bawah ini. Jadi pertanyaannya adalah berapa label kelas di tiap kasus ini. Misal kita akan mengklasifikasikan spam yang masuk ke dalam inbox email kita. Maka tentu saja klasifikasi ini itu adalah tipenya adalah tipe binary atau tipe dua kelas. Karena jenis email itu dapat kita identifikasi menjadi dua saja, yaitu email yang spam ataupun email yang tidak spam. Jadi kasus ini itu adalah kasus binary classification. Kemudian klasifikasi COVID-19, apakah seseorang itu mengalami COVID-19 atau tidak. Maka tentu saja di sini jumlah kelasnya hanya ada dua, yaitu iya dan tidak. Iya COVID atau tidak COVID. Maka di sini juga merupakan binary classification. Tapi hal yang berbeda itu kita jumpai ketika kita ingin mencoba melakukan pengenalan wajah seseorang atau face recognition. Nah, di sini tentu saja itu tidak mungkin ya kelasnya itu hanya ada dua, yaitu misal kelas pertama dan kelas kedua, karena muka orang atau wajah seseorang itu kan sangat banyak variasinya. Sehingga di sini jumlah kelasnya itu adalah lebih dari dua. Nah, ini masuk dalam kategori klasifikasi jamak. Demikian juga dengan speech recognition, pengenalan suara. Nah, pengenalan suara juga tidak mungkin kita lakukan dengan menggunakan dua kelas, karena kita tahu bahwa jenis suara itu tidak hanya dua kelas tapi jumlah kelasnya adalah banyak. Jadi kasus yang ini itu adalah termasuk juga klasifikasi jamak. Jadi dapat kita lihat ya kontras perbedaan antara klasifikasi biner, yang atas ini klasifikasi biner, dan yang bawah itu adalah klasifikasi jamak. Yang biner itu kelasnya hanya dua, sedangkan yang jamak itu jumlah kelasnya itu lebih dari dua. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah problem regresi. Seperti kita tahu tadi, supervised learning bisa kita gunakan untuk klasifikasi, tapi juga dapat digunakan untuk problem-problem regresi. Nah, misal di sini dari grafik ini kita punya grafik dua dimensi, yaitu dimensi pertama itu adalah jumlah pengalaman bekerja dalam tahun, kemudian dimensi yang kedua itu adalah gaji atau pendapatannya. Nah, kalau kita plot datanya, ya titik-titik yang berwarna hijau biru ini, ya. Kemudian dari titik-titik ini kita bisa tarik garis, ya. Tarik garis yang kontinu. Nah, garis yang kontinu inilah yang disebut sebagai garis regresi. Nah, garis regresi ini manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita bisa memprediksi berapa salary jika kita tahu jumlah pengalaman kerjanya. Misal di sini data yang kita ketahui itu hanya sampai data tahun ke-10. Tidak ada data untuk tahun ke-11, 12, 13 dan seterusnya. Tapi dengan kita mempunyai garis seperti ini, maka kita bisa teruskan garis ini ke sana, sehingga kita bisa memprediksi jika dia sudah 11 tahun atau 12 tahun bekerja, berapa besar pendapatannya. Nah, ini adalah salah satu jenis regresi linier. Kenapa disebut linier? Karena kurvanya membentuk sebuah garis lurus. Tentu saja ada regresi-regresi lain yang bentuk kurvanya tidak lurus, disebut sebagai regresi non-linier. Demikian para mahasiswa, penjelasan tentang supervised learning mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pada seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.